Berikut merupakan simulasi pembentukan bayangan oleh lensa cembung menggunakan PET. Cahaya dari benda di sebelah kiri melewati lensa, lalu dibiaskan dan berkumpul di sisi kanan sehingga terbentuk bayangan pada layar. Dari susunannya, kejadian yang tampak adalah 1. Benda berada di depan lensa cembung. 2. Sinar-sinar cahaya dibiaskan oleh lensa dan berpotongan di belakang lensa. 3. Karena bayangan jatuh pada layar, bayangan adalah bayangan nyata. Yang keempat, bayangan juga tampak terbalik dibanding bendanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian pada gambar merupakan proses pembentukan bayangan nyata terbalik oleh lensa cembung. Pada gambar berikut merupakan percobaan lensa cembung jika menggunakan alat praktikum fisika optik. Terlihat terdapat sumber cahaya atau lilin, lensa cembung, dan layar. Prinsip kerjanya adalah lensa cembung memiliki sifat membiasakan cahaya dan mengumpulkannya di satu titik. Ketika cahaya dari lilin melewati lensa cembung, berkas cahaya tersebut dibiaskan sedemikian rupa sehingga bertemu kembali di suatu titik di belakang lensa, membentuk bayangan nyata. Karena bayangan nyata berada di belakang lensa, maka bayangan tersebut dapat ditangkap oleh layar putih. Pada foto, kita dapat melihat karakteristik bayangan lilin, yaitu pertama, nyata, bisa ditangkap layar. Kedua, terbalik, arah api menghadap ke bawah. Ketiga, diperkecil atau diperbesar, tergantung pada rasio jarak benda ke lensa. Berikut merupakan simulasi percobaan lensa cekung menggunakan PET. Terlihat sebuah pensil berwarna kuning di sebelah kiri. Kedua, terdapat lensa cekung dengan bentuk yang tipis di bagian tengah dan tebal di bagian ujungnya. Simbol berwarna biru muda. Kemudian, terdapat titik fokus yang ditandai dengan simbol lingkaran kuning berwarna hitam di kedua sisi lensa pada panel bawah. Pada panel kontrol atribut lensa terlihat radius of curvature atau jari-jari kelengkungan 80 cm, indeks bias atau index of refraction 1.50 dan diameter lensa sebesar 80 cm. Jika tadi menggunakan PET, maka pada gambar tersebut terdapat percobaan cermin cekung jika menggunakan alat optik. Terdapat sumber cahaya atau lilin yang berfungsi sebagai benda yang cahayanya akan dipantulkan. Dapat cermin cekung yang memiliki permukaan mengkilat di bagian dalam yang melengkung. Terdapat layar putih yang diletakkan di sisi yang sama dengan benda atau di depan cermin. Karena cahaya dipantulkan kembali bukan menembus ke belakang, layar diposisikan sedikit bergeser atau lebih rendah atau tinggi agar tidak menghalangi jalannya cahaya dari lilin menuju cermin. Yang dapat kita lihat dari foto tersebut adalah cermin cekung bekerja berdasarkan hukum pemantulan cahaya. Ketika berkas cahaya dari api lilin mengenai permukaan lengkung cermin cekung, sinar-sinar tersebut akan dipantulkan dan mengumpul atau konvergen di depan cermin. Jika posisi layar tepat berada di titik pertemuan sinar-sinar pantul tersebut, maka pada layar akan terbentuk bayangan nyata yang sangat tajam. Pada foto terlihat jelas karakteristik bayangan lilin di layar, yaitu pertama, nyata, dapat ditangkap dan muncul di permukaan layar. 2. Terbalik, api lilin pada bayangannya menghadap ke bawah. 3. Diperbesar atau diperkecil, tergantung pada posisi lilin terhadap titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Pada foto, bayangan terlihat berukuran hampir sama atau sedikit diperbesar. Cukup sekian video dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.